Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Nurmadina. Di sini saya akan menjelaskan model BPMN yang telah saya buat dan yang telah saya perbaiki sebelumnya. Untuk model BPMN-nya itu seperti ini. Untuk studi kasusnya itu yaitu formulir pendaftaran sebelum diterima KP. Nah, formulir pendaftaran sebelum diterima KP ini adalah langkah awal yang dilakukan oleh mahasiswa sebelum mendapatkan tempat kerja praktik. Nah, biasanya proses ini itu bertujuan untuk mendata mahasiswa yang akan melakukan kerja praktek dan sebagai dasar penentuan dosen pembimbing. Nah, untuk prosesnya itu, yang pertama, mahasiswa menyiapkan dokumen persyaratan KP. Untuk menyiapkan dokumen persyaratan KP ini menggunakan manual fax, karena tidak dihadapkan langsung dengan sistem. Lalu mahasiswa mengakses sistem layanan FSTI ini menggunakan user fax karena mahasiswa berhadapan langsung dengan sistem atau form. Lalu mahasiswa mengisi formulir pendaftaran KP berupa Gform. Lalu mahasiswa mengirimkan formulir pendaftaran KP. Lanjut Tendik menerima dokumen KP. Lalu Tendik memverifikasi kelengkapan dokumen mahasiswa. Setelah itu Tendik mengirimkan hasil verifikasi melalui email. Di sini terdapat data objek yaitu email penerimaan KP. Lalu kembali ke mahasiswa, di mana mahasiswa ini menindaklanjuti email hasil verifikasi KP. Lalu terdapat gateway, di mana itu tentang kelengkapan berkas, di mana jika berkas lengkap, maka mahasiswa akan melanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu mendapatkan dosen pembimbing. Dan pendaftaran KP selesai. Namun, jika berkas tidak lengkap, maka dia harus menghubungi Tendik untuk mengklarifikasi atau menginfokan mengapa berkasnya ditolak atau bagian mana berkas yang tidak lengkap. Setelah itu pendaftaran KP selesai. Untuk model BPMN-nya ini terdapat beberapa form di dalamnya seperti mengisi formulir pendaftaran KP Gform, lalu mengirimkan formulir pendaftaran KP. Setelah itu memverifikasi kelengkapan dokumen dan bagian gateway di bagian menindaklanjuti email hasil verifikasi KP. Nah, untuk formnya sendiri itu dibuat dengan menggunakan file, klik file, menu file, lalu ke new file dan ke form Camunda 7. Nah, untuk formnya sendiri itu seperti ini. Ini untuk form kelengkapan berkas KP. Menggunakan radio group, lalu mengirimkan data, lalu mengisi data seperti ini, yang dimana itu terdapat nama mahasiswa NIM, jurusan, program studi, nomor telepon, lalu nama mitra, alamat mitra, jenis atau bidang yang diminati, berapa bulan atau berapa lama KP, dan periode KP. Terus ada beberapa berkas yang perlu diupload. Terus untuk memeriksa data ini hasil dari mengisi data. Nah, agar mengisi data dan memeriksa data ini saling terintegrasi, maka kita harus mengisi keyword atau kata kunci yang terdapat pada pertanyaan atau pertanyaan yang ada di form ini. Lalu kita menambahkan kata kunci itu ke dalam setiap pertanyaan yang ada di memeriksa data. Nah, agar dia terintegrasi,
untuk mengisi data dan memeriksa data untuk pengisian formnya atau pertanyaan-pertanyaan yang ada di formnya itu harus sama, tidak bisa dibedakan atau mungkin ada beberapa pertanyaan yang berbeda. Nah, setelah form ini telah dibuat, maka kita akan memasukkan formnya ini ke dalam setiap task, seperti mengisi formulir pendaftaran, akan mengisi form. Untuk memasukkan form dengan form referensinya itu sesuai dengan nama data yang diisi. Misalnya untuk mengisi formulir pendaftaran KP ini untuk nama formnya itu adalah mengirimkan data, maka untuk formnya itu adalah mengirimkan data di bagian sini untuk ID-nya. Setelah itu kita deploy untuk melihat apakah ada yang error atau tidak untuk setiap form dan model BPMN-nya. Setelah sudah di-deploy, maka kita akan mengklik Open in Cambodia Cockpit. Setelah itu kita akan mencoba apakah semua form itu bisa dijalankan dengan pencet menu Home, ke Checklist, lalu ke Start Process, klik proses yang telah dibuat, yaitu formulir pendaftaran sebelum diterima KP. Klik Start, lalu kita refresh karena datanya belum masuk ya. Terus kita pencet yang mengakses sistem layanan FSCI. Pencet Claim, lalu Complete, mengisi form pendaftaran KP di form. Nah, ini bisa diisi nama NIM. Inilah 10.22.10.84. Terus untuk jurusannya itu teknologi elektroinformatika dan bisnis, terus program studi sistem informasi, nama miteranya misalnya PT XX, lalu alamatnya setelah diisi, maka kita akan memencet complete, lalu mengirimkan formulir pendaftaran dengan cara pencet submit, maka dia akan langsung ke halaman selanjutnya. Teknik menerima dokumen KP untuk memverifikasi kelengkapan dokumen mahasiswa. Nah, di sini kita bisa melihat ya data dari mahasiswa yang telah mengisi. Untuk Tendik itu tidak bisa mengedit, dia hanya bisa melihat data dari mahasiswanya saja. Seperti ini. Complete, mengirimkan hasil verifikasi melalui email. Complete, mahasiswa menindaklanjuti email hasil verifikasi KP. Nah, ini jika hasil pemeriksaan kelengkapan berkas jika misalnya lengkap, maka dia akan melanjutkan ke tahap berikutnya. Claim, complete, dan proses selesai. Itu adalah model BPMN dan form yang telah kita deploy dan kita coba apakah antara model BPMN-nya dan formnya itu terintegrasi dengan baik atau tidak. Nah, untuk mockupnya sendiri, mockup dari pendaftaran sebelum diterima KP itu, yang pertama, mahasiswa membuka website layanan FSCI. Untuk websitenya itu seperti ini, untuk gambaran besarnya. Jadi,
layanan print FSCI, terus ada beberapa layanan yang terdapat di dalamnya. Karena kita fokus ke dalam pendaftaran sebelum diterima KP, maka kita akan mengklik layanan KP. Nah, setelah kita mengklik layanan KP, maka dia akan muncul beberapa list seperti ini untuk kerja praktik. Lalu, jika kita mengklik pendaftaran KP, maka dia akan langsung masuk ke form pendaftaran KP. Untuk form pendaftaran KP-nya itu kurang lebih seperti ini, ada nama lengkap, NIM, STF lulus, terus calon mitra KP, alamat mitra KP, terus jenis atau bidang, terus ada beberapa file yang perlu diupload. Nah, jika mahasiswa telah mensubmit formnya, maka berkas akan langsung diterima oleh Tendik. Nah, berkas yang diterima oleh Tendik itu kurang lebih akan modelan seperti spreadsheet atau modelan Excel gitu, di mana langsung terdapat nama mahasiswa di dalamnya. Seperti ini untuk gambaran besarnya seperti ini. Nah, setelah Tendik sudah memeriksa atau memverifikasi apakah berkas tersebut sudah lengkap atau tidak, maka akan terdapat email balasan yang dikirimkan oleh Tendik, yaitu seperti ini. Nah, untuk file email balasan ini nanti dari Tendik mengirimkan seperti file PDF di mana di situ terdapat nama mahasiswa dan dosen pembimbingnya. Di mana jika mahasiswa mendapatkan dosen pembimbing, berarti mahasiswa diterima. Namun, jika mahasiswa tidak terdapat nama mahasiswa dan tidak terdapat dosen pembimbing, maka mahasiswa tersebut harus menghubungi Tendik untuk menginfokan tentang mengapa berkasnya ditolak atau apakah terdapat kesalahan dalam mengupload berkasnya. Seperti itu. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Mungkin kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.